YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai karet mobil, atau kita akan membuat video mengenai karet mobil. Jadi masalahnya itu untuk mobil-mobil yang sudah berumur ataupun sering dijemur, karet-karet di bagian pintu ataupun karet-karet yang ada di bagian mobil kita itu biasanya dia keras, dan itu yang membuat untuk kekedapan suara di bagian kabin itu menjadi tidak kedap lagi, ataupun terjadi ada kebocoran-kebocoran suara, ataupun bisa jadi malah parahnya itu air. Dan nanti di video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman gimana sih caranya supaya karet-karet di mobil kita ini tetap lentur dan tidak terjadi kebocoran ataupun tidak terjadi kebisingan dari luar yang masuk ke bagian kabin, dengan menggunakan cara yang sederhana dan alat-alat yang sangat murah untuk bahannya. Tapi sebelum teman-teman lanjut ke video ini, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng. Bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, di sini saya akan menunjukkan ke teman-teman untuk karet-karet apa saja sih yang bisa kita lenturkan kembali. Yang pertama itu karet di bagian pintu sini, karena untuk bagian pintu-pintu di mobil kita itu pasti ada karetnya yang fungsinya untuk menjaga kekedapan di bagian kabin ataupun menjaga dari kebocoran-kebocoran air yang bisa masuk ke bagian dalam mobil kita. Jadi untuk karet ini harus terjaga kondisinya dan tidak boleh keras ataupun getas ya teman-teman. Kalau misalkan sudah keras ataupun getas, pecah-pecah seperti itu, bisa teman-teman ganti. Kalau misalkan hanya keras seperti ini di mobil saya karena sudah agak tua, ini memang sedikit agak keras, itu nanti bisa teman-teman aplikasikan cara ini nanti yang akan kita lakukan di video kali ini. Nah, ini saya perlihatkan dulu untuk karet-karetnya. Jadi karetnya itu banyak sekali ya di sekitar untuk kaca mobil ini. Nah, ini untuk kaca di bagian belakang ya, ini sealnya seperti ini udah agak keras di mobil saya. Biasanya untuk karet yang keras itu bisa menimbulkan bunyi-bunyi juga, ataupun nanti untuk bagian power window-nya itu agak berat, itu bisa berpengaruh ya. Jadi nanti silahkan cek di mobil teman-teman untuk karet-karet di bagian sini, di bagian pintu. Dan yang kedua yaitu karet peredam di bagian kap, karena biasanya untuk karet di bagian kap ini kena panas mesin, itu biasanya dia akan getas ataupun mengeras. Nah, nanti bisa kita aplikasikan juga cara yang akan kita coba nanti. Ini saya tunjukkan dulu untuk di bagian peredamnya. Ini di mobil saya sudah saya kasih selang ya untuk bagian dalamnya, jadi biar dia itu kondisinya tetap bagus, tidak kempes. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya juga di bagian wiper, karena wiper ini yang rawan. Misalkan mobil kita sering dijemur itu pasti sering getas ataupun keras, nanti bisa kita lenturkan kembali menggunakan cara yang akan kita coba nanti. Jadi silahkan nanti cek untuk di bagian wiper teman-teman. Kalau di sini ini wiper mobil saya sudah baru ya, jadi nanti mungkin akan saya coba di karet yang lain selain wiper, tapi bisa aplikasikan di wiper mobil teman-teman juga. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikannya nanti di bagian karet bagasi. Nah, ini karet bagasi ini juga rentan karena memang karena buka tutup biasanya karetnya itu kempes dan keras kalau udah lama. Nanti daripada kita beli kalau cuman karet yang sudah keras itu masih bisa diatasi, kalau misalkan sudah getas itu harus kita ganti. Jadi untuk karet seperti ini ya teman-teman, harus tidak boleh kempes ya. Dan kita lanjut ke alat-alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat karet di bagian mobil kita itu menjadi lentur dan kondisinya bagus, tidak getas seperti itu. Yang pertama kita butuhkan yaitu lap kain seperti ini. Untuk lap ini nanti bisa teman-teman pakai kain lap apa aja, yang penting nanti bisa untuk membersihkan di bagian karet-karet di mobil kita. Jadi ini saya butuh segini aja, nanti bisa tambah air sabun juga nggak masalah. Kemudian kita butuh juga kuas seperti ini. Untuk kuas ini bisa teman-teman sesuaikan yang ada di rumah teman-teman, ataupun mau pakai spons juga nggak masalah. Ini saya adanya kuas kecil seperti ini ya. Ini nanti kita untuk aplikasikan di bagian karet-karet mobil kita yang sudah keras ataupun sudah tidak lentur. Kemudian yang ketiga, kita itu butuh sarung tangan seperti ini, karena cairan yang akan kita pakai nanti itu dia sedikit hangat untuk ketika terkena tangan. Sebenarnya nggak masalah juga, tapi di sini karena saya punya kaos tangan seperti ini, saya pakai aja
misalkan nggak pakai kaos tangan juga nggak apa-apa sih, aman kok untuk tangan kita. Dan yang paling penting, yang utama di video kali ini, kita itu menggunakan cairan ini ya teman-teman. Di sini itu minyak gandapura. Jadi untuk minyak gandapura ini fungsinya itu dia bisa melenturkan karet di mobil kita. Jadi kandungannya ini metil salisilat ya. Jadi untuk metil salisilat itu bisa kalian temukan atau teman-teman temukan di bagian minyak apa aja. Jadi banyak jenisnya. Yang penting ada kandungan metil salisilatnya, nggak mesti minyak gandapura, misalkan GPO juga bisa. Itu dia nanti bisa membuat karet kita itu menjadi lentur kembali ataupun bagus kembali. Untuk harganya itu variatif ya, dari harga 15.000 sampai 35. Di sini saya beli yang modelnya itu dia masih original ya, dan ini saya beli itu kemarin kalau nggak salah sekitar 35.000 di 500 ml seperti ini. Jadi yang dari brand-brand minyak gosok itu juga banyak, nanti akan saya tunjukkan di video ini untuk yang ada di pasaran itu apa aja. Misalkan teman-teman susah mencari yang seperti ini, dan ini sudah saya taruh juga di bagian botol. Jadi saya pisahkan ya, yang untuk mobil dan yang masih bersih itu saya pisahkan botolnya. Kemudian ini saya perlihatkan untuk merek-mereknya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri dan cari di rumah teman-teman atau sekeliling teman-teman untuk minyaknya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke prakteknya atau kita oleskan aja ke bagian sil-sil karet yang ada di mobil kita ataupun karet-karet yang ada di mobil kita. Yang pertama itu silahkan kalian bersihkan dulu untuk karetnya, supaya apa? Biar debunya itu tidak menempel, jadi bersih dulu. Kemudian jangan lupa langsung kita oles saja menggunakan kuas yang sudah ada tadi, ataupun nanti bisa teman-teman gunakan spons juga kalau misalkan mau lebih cepat. Kalau ini karena kuasnya kecil sekali ya, mohon maaf ini agak ribet jadinya. Dan untuk video kali ini saya nanti pengaplikasiannya nggak akan terlalu lama, karena mengingat agak ribet ya teman-teman mengoleskan seperti ini, apalagi kuasnya kecil. Nah, ini untuk pengolesannya seperti ini aja, yang penting rata ke bagian semua karet-karetnya itu. Jadi silahkan nanti ratakan aja untuk pengolesannya, pasti teman-teman sudah bisa semuanya. Dan dipilih karet mana aja yang ingin teman-teman istilahnya restorasi ya, biar karetnya itu kembali lentur dan tidak keras ataupun normal kembali seperti itu. Nah, di sini saya akan aplikasikan di bagian sil-sil, di bagian pintu ataupun peredam-peredam juga akan saya kasih. Nah, ini akan saya berikan di bagian pelipit sini ya, atau peredam di bagian pintu mobil saya, karena memang ini sudah lumayan kempes untuk karetnya, karena memang usianya juga sudah lumayan tua ya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang mobil lebih tua dari mobil saya itu mungkin bisa malah getas, itu nanti teman-teman ganti dulu. Kalau cuman keras ini masih bisa diatasi menggunakan minyak gandapura ini. Jadi kita oleskan pelan-pelan aja. Di sini juga saya oleskan pelan-pelan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kuasnya ini memang lebih besar ya, karena ini saya punya cuman kecil seperti ini, jadi saya gunakan yang ada di rumah saya aja. Jadi sebelum video ini saya buat, saya sudah mencobanya, dan kemudian baru saya akan aplikasikan dan saya berikan contoh ke teman-teman ini. Dan ini kita ratakan aja ke semuanya, atau ke bagian-bagian karet yang memang sudah tidak lentur kembali ataupun tidak empuk ya, atau keras seperti itu. Jadi agak ribet sih saya nyebutnya. Jadi ini tuh fungsinya nanti untuk melenturkan karet-karet itu teman-teman. Dan di sini saya aplikasikan juga karena memang sudah agak keras juga di bagian ini. Jadi kandungan dari minyak gandapura ini atau metil salisilat ini yang dia nanti bisa membuat karet yang awalnya keras itu bisa jadi empuk. Jadi dia lebih mendingan lah seperti itu saya menyebutnya. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa di video ini. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman tahu untuk hasilnya seperti apa di video percobaan kita kali ini. Ini saya oleskan secara merata. Oke, dan ini udah saya tunggu kurang lebih tadi 20 menit sampai untuk minyak yang kita oles itu kering semua, atau nanti bisa lebih juga nggak masalah kalau misalkan olesan minyaknya itu banyak. Nah, di sini saya tunjukkan yang sudah saya oles tadi ya teman-teman. Untuk di bagian dalam atau di bagian seal dalam pintu ini memang ini agak keras awalnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini memang dia sudah agak lembut seperti itu. Jadi
sudah nggak terlalu keras. Nah ini nanti akan membuat mobil kita itu lebih senyap, ataupun untuk bagian power window-nya itu lebih halus karena karetnya itu tidak bergesekan ketika karetnya awalnya itu keras. Dan ini untuk di bagian sampingnya ini sudah empuk ya, beda banget kalau yang di bagian sini. Untuk yang bagian bawah ini nggak saya oleskan tadi, untuk saya tunjukkan ke teman-teman bedanya. Kalau yang belum dioles itu dia memang agak keras, tapi kalau yang udah dioles dia empuk dan bentuknya itu sudah lebih membulat ya, ataupun lebih mengembang. Kalau kita sudah dari di sini bisa teman-teman lihat, yang di bagian bawah itu dia masih agak gepeng. Kalau yang bagian atas dia sudah agak mengembang teman-teman. Itu kalau saya lihat langsung itu memang beda, tapi nggak tahu ya kalau di video kelihatan apa enggak untuk bedanya. Dan untuk hasilnya juga memang lebih empuk ataupun lebih nggak keras lah istilahnya. Ini memang beda dari yang awal tadi. Jadi untuk perbedaannya sebenarnya lumayan. Jadi untuk bisa membuat karet-karet di mobil kita itu lentur kembali. Dan di sini juga saya aplikasikan tadi. Ini saya tunjukkan ke teman-teman. Nah ini untuk karet dalamnya. Nah ini udah lumayan empuk juga. Meskipun tadi saya ngolesnya nggak sampai di dalam ya, itu masih kelihatan ada putih-putihnya itu. Ini saya oles yang di bagian luar aja, yang bagian lekukan itu. Nanti akan saya oleskan kembali. Nanti teman-teman pilih-pilih aja karet mana yang akan teman-teman oleskan minyak gandapura ini. Dan ini tuh bagian dalamnya ya, ataupun seal dalam yang awalnya itu memang keras banget di mobil saya. Nah ini saya tunjukkan. Nah untuk sekarang dia dipegang itu masih lumayan empuk kalau sekarang. Yang awalnya tadi keras banget. Nah ini dia itu minyaknya itu bisa menjaga dari kerasnya si karet ini ya teman-teman, jadi empuk seperti ini. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya supaya mobil teman-teman itu lebih kedap dan lebih nyaman pastinya. Karet-karetnya juga akan lebih awet. Jadi untuk di video kali ini seperti tadi, dengan model yang sangat murah sekali teman-teman bisa merestorasi karet mobil teman-teman supaya kembali seperti baru, dan kekedapan kabel teman-teman itu bisa bagus lagi. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.